Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi unihim waj'alna wajihan fi dunya wa fil akhirati minal muqarrabin ya kasran nawal ya asnala fi al-yaqimam lazal yum bil misal fakal hamdu wal minat wa la tashkarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa 'alaika bil mubadarah. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau wajib atas dirimu bil mubadarati untuk bersegera ila safil awali menuju saf pertama. Jadi Sayyid Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad menganjurkan kepada kita apabila hendak melakukan salat berjamaah, alangkah bagusnya kita tuh bersegera untuk menuju saf yang paling awal. Wal muzahamati, atau kepada mubadarah, dan berdesak-desakan dalam artian mengambil posisi lebih dulu mengambil posisi atau tempat alaihi atas saf awal min ghairi izain, dengan tanpa adanya menyakiti, dalam arti kita ngembek posisi di saf awal tapi jangan sampai kita nyakiti, jangan sampai kita membuat gaduh, tahan berhempit-hempitan demi nak dapat keutamaan saf awal, nah itu jangan. Jadi boleh, bahkan dianjurkan kita tuh lebih dulu mengambil posisi di barisan pertama dalam sholat berjamaah. Catatannya jangan sampai menyakiti yang lainnya. Kalau memang tidak kasih ruang telah lagi untuk kita masuk ke depan, ya jangan masuk ke diri. Wahzar, dan berhati-hatilah atau waspadai olehmu anta ta'akhkhara, engkau mundur anhu dari saf awal, ma imkani taqaddumi, disertai memungkinkan bagimu untuk maju ke depan, ilaihi menuju saf awal. Jangan mereka nak mundur ke belakang, padahal ada kemungkinan buat kita itu untuk maju ke depan. Waqad qala alaihi salatu wasalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qaumun, tidak berhenti-henti satu kaum, dalam arti selalu senantiasa satu kaum, yata'akhkharuna, mereka memilih untuk mundur, ai anis safil awal, maksudnya mundur dari saf pertama. Jika satu kaum gawenya selalu nak mundur dari saf pertama, berarti nanda ngembek keutamaan, nanda ngembek fadilah saf yang pertama. Hatta yuakhiruhum, hingga akhirnya Allah mengakhirkan mereka, ay an fadlihi, maksudnya mengakhirkan dari karunia-Nya, wa rahmatihi, dan rahmatnya. Dalam saf awal itu mengandung rahmat dan juga fadilah, keutamaan, dan juga mengandung karunia-Nya Allah, fadl karunia. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah itu yusalluna, Allah dan para malaikatnya mendoakan, ala safil muqaddim, mendoakan yang berada di saf atau barisan yang terdepan. Wa kana salawatullahi alaihi wasallam,
dan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yastaghfiru, beliau memohonkan ampunan li ahli safil awal, kepada makmum yang berada di saf awal. Nabi doakan berapa kali? Salasan, sebanyak 3 kali. Walisani, dan untuk saf yang kedua dan seterusnya marrotan, cuma sekali. Yang bertanya keutamaan saf pertama sampai-sampai Nabi mendoakan, memohonkan ampunan agar kiranya makmum yang berada di saf barisan pertama, beliau doakan sampai 3 kali. Di saf yang kedua cuma sekali. Wa alaika, dan wajib pula agimu, hendaklah engkau ilzam, wajib bagimu untuk birosis sufuk, merapatkan barisan. Bukan hanya berejo nak dapatkan saf pertama, tapi juga dihancurkan untuk merapatkan safnya, wataswiyatiha, dan meluruskannya. Rapat dalam arti lurus, dalam arti tumitnya lurus. Nah, jerato. Rapat ya bahu ketemu bahu, tapi jangan terlalu berhimpitnya. Kalau berhimpitnya itu yang kadang galak membuat resah. Yang penting sekiranya tidak ada celah atau ruang kosong, harus diisi kalau oleh makmum. Fa'in kunta, dan jika engkau adalah seorang imam, jika engkau termasuk seorang imam, bukan seorang makmum, karena al-amru, maka adalah perintah, bizalika, dengan demikian merapatkan barisan, meluruskan barisan, minka akadah, perintah untuk meluruskan dan merapatkan barisan itu akadah, lebih ditekankan. Makanya kadang kita galak ketika sholat berjamaah, sebelum sholat jamaah itu dimulai, si imam ya nengok ke kanan ke kiri dulu sambil menghimbau para makmum untuk merapatkan dan meluruskan barisan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Nah, itu bagi si imam memang dianjurkan, sangat dianjurkan, ya, menghimbau. Wahaza amru, dan urusan ini, maksudnya merapatkan dan meluruskan barisan, itu amrun muhimun, adalah perkara yang sangat penting bisyar'i, dalam kacamata syariah. Wa aksarun nasti, sementara kebanyakan manusia itu ghafiluna, mereka lupa, mereka lalai, anhu, dari menghimbau untuk merapatkan dan meluruskan barisan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhrusu, beliau sangat bersemangat, ala zalik, untuk merapatkan meluruskan barisan. Wa yatawalla, bahkan beliau mengurus fi'lahu, perbuatan beliau, binafsihi, dengan sendirinya. Bahkan Nabi sendiri yang langsung turun tangan. Biqauli yaqulu, dan beliau berucap, la tastawunna sufufakum, sungguh kamu harus meluruskan sufufakum, barisan-barisan kamu, aula yuqalifanallahu baina qulubikum, atau sungguh nanti Allah akan menyelisih, membuat selisih, baina qulubikum, di antara hati-hati kamu. Jadi rapatnya barisan itu termasuk di antaranya cerminnya hati para jamaah yang melakukan sholat jamaah. Jadi memang Rasulullah itu sangat-sangat menganjurkan. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan memang wajib meluruskan, merapatkan barisan, ada ulama yang lebih mengatakan meluruskan dan merapatkan barisan itu sunnah. Nah,
Di sini Sayyid Abdullah bin Alwi sangat menganjurkan sekali agar supaya kita itu ketika melaksanakan sholat berjamaah itu harus betul-betul diperhatikan safnya. Jadi harus benar-benar lurus dan rapat. Agar apa? Ini termasuk peringatan dari Rasul agar hati-hatimu itu tidak dibuat selisih, tidak dibuat berselisih oleh Allah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan maknanya apa? Yaqa'u bainakum al-adawata wal baghdha wa ikhtilaful qulub. Maksudnya apa terjadi di antara kamu permusuhan, kebencian, bahkan berselisihnya di hati-hati kamu. Itu kalau seandainya Nanda meluruskan dan merapatkan barisan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan sampai beliau itu menggunakan nun taufkid dan lam ziyadah. Itu kan aula yuqallifanna la tasawunna. Lamnya itu lam ziyadah, maknanya itu penekanan. Ditambah dengan nun taufkid taqilah. Atasawunna itu nun taufkid. La yuqallifanna, sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar kamu harus merapatkan barisan atau sungguh benar-benar nanti Allah akan membuat selisih di antara hati-hati kamu. Jadi timbulnya apa? Tidak sinkron. Kadang jadi masjid itu tidak nyaman bagi jamaahnya karena di saat sholat berjamaah kadang barisan safnya itu kurang sempurna, kurang rapi. Wa ya'muru dan beliau pun memerintahkan bisatil furoji, furaj jamak furjah, untuk menutup celah, menutup ruang kosong. Jangan sampai dalam sholat berjamaah itu ada ruang kosong, harus ditutup kalau harus dipenuhi oleh makmum. Jadi semisal kayak sholat Jumat kan biasanya kan ketika khotib telah selesai dari khutbahnya terus kemudian turun tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kita sama-sama berdiri untuk melaksanakan sholat. Pas dilala pas tegak itu banyak terjadi banyak nian ruang-ruang kosong. Nah, memang kita diharuskan untuk mengisinya, untuk memenuhinya, jangan sampai kosong. Wa yaqulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi demi zat nafsi biyadih, yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Kata Rasul, ini sesungguhnya aku la aro, dalam ziyadah juga sungguh benar-benar aku melihat asyaiton yadkhulu yang dia masuk fi khilali safih, di telah-telah saf, ka'annahu seakan-akan syaitonnya tadi al-khazafa, dia seperti khazab, yakni maksudnya al-ghanamus sighar. Setan tadi nyelip di sela-sela saf barisan jamaah itu seakan-akan dia bentuknya seperti anak kambing. So, kalau sampai di dalam sholat berjamaah ada ruang kosong dan tidak dipenuhi oleh makmum, akhirnya apa? Yang kosong tadi diisi oleh setan. Wa'alaika dan wajib pula bagimu bil muhafazati untuk selalu menjaga ala filis shalawatil khamsi, dari melakukan sholat 5 waktu, bukan hanya melaksanakannya tapi ma'al jamaati, disertai dengan berjamaah. Jangan digawe ke dewek-dewek. Kalau bisa dilakukan secara berjamaah. Wal mudawamati, selain menjaga juga dianjurkan untuk mudawamah, continue, terus menerus ala zalika, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kenapa? Fa inna sholatal jamaati, karena sesungguhnya sholat jamaah itu tabtulu, melebihi ala sholatil munfarid, melebihi dari sholat sendirian, bisab'in wa istina derajat, dengan kelebihan 27 derajat. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, salatul jamaati khairun min salatil fardhi bisab'in wa ishrina. Juga dalam
Sebagian riwayat nyatakan bi khamsin wa ishrin, selisih 25 derajat. Tapi yang paling muktamad ini selisih 27 derajat. Ini selisih antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Ya, sampai-sampai melebihi dari sholat sendirian. Kama fil hadis sahih, sebagaimana keterangan di dalam hadis yang sahih. Wahzar dan waspadai olehmu antada'a, engkau meninggalkan as-salata salat fil jamaati di dalam berjamaah di ghairi uzrin, karena bukan uzur. Meninggalkan jamaah tadi bukan karena adanya uzur. Auli uzrin fasidin, atau meninggalkan jamaah tadi karena ada uzur tapi uzurnya yang fasid, maksudnya uzur yang tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dibenarkan alasannya. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah dikarenakan tidak kati uzur, atau karena adanya uzur tapi uzurnya yang tidak bisa dijadikan patokan yang benar. Hanya gawelah maju kurang nak berjamaah, kasih kendaraan lah, sementara masjidnya apa? Tidak pacak 5 waktu, ya minimal dalam sehari semalam itu jangan sampai tak kasih sholat jamaah. Terus syukur-syukur pacak 5 waktu. Wa mahma ji'ta, manakala engkau datang ila maudhi'il jamaati, pada tempat yang di situ didirikan salat berjamaah, fawajadtaha, lalu kemudian engkau mendapati jamaah itu qad sulaita, bahwasanya salat jamaah tadi sudah dilaksanakan. Au qa'adta fi baitik, atau engkau hanya duduk saja di dalam rumahmu. Tabtagi, seraya engkau mengharapkan bizalika, dengan meninggalkan jamaah tadi apa? As-salamatah, keselamatan fidinika, di dalam agamamu. Tak baca sholat jamaah di masjid dikarenakan dikhawatirkan timbul apa? Bahaya. Misalkan di luar lagi ada kerusuhan sehingga sulit untuk keluar menuju masjid, takut dikhawatirkan tertimpa bahayanya. Atau semisal sudah pergi ke masjid, dilalah sholat jamaah telah selesai. Mana cara nyikapinya? Bayan bagi maka sepantasnya antadumma, engkau menghimpun atau engkau mengumpulkan ilaika kepadamu, siapa yang dikumpulkan? Man, orang yusolli, yang bisa diajak sholat maka bersamamu, liyahsula, sehingga hasil laka bagimu sawabul jamaati, pahalanya sholat berjamaah. Setidaknya kalau memang ada uzur, ya kau ajak salah seorang yang ada di dekatmu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu kan minimalnya dua orang, imam sama wa tusallima, dan agar engkau selamat, bukan hanya engkau memperoleh pahala tapi juga agar engkau selamat minal wa'idi, daripada ancaman, wa tahdidi, dan juga peringatan yang keras, al-waridi, yang telah datang, fitarikiha, bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Mislu qaulihi, seumpamanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna. Di sini lagi-lagi Rasulullah menggunakan lam ziyadah dan nun taukid. Sungguh benar-benar harus berhenti aqwamun, suatu kaum, antar kil jamaati, dari meninggalkan jamaah. Hendaknya satu kaum itu berhentilah, jangan lagi sampai meninggalkan jamaah. Harusnya mereka galak, harus mereka itu harus menggalakkan sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkan. Karena ngapa?
Di zaman Rasul, bagi siapa yang meninggalkan sholat berjamaah, aulaah rikonna, sungguh nanti akan aku bakar. Kata Rasul, alaihim mereka, apa yang Rasul bakar, buyutahum, rumah-rumah mereka. Saking pentingnya sholat berjamaah sampai-sampai Nabi itu ngancam bagi mereka yang meninggalkan sholat jamaah, rumahnya akan dibakar. Tak kata alasan untuk tidak sholat berjamaah. Itu di zaman Rasul. Nah, kalau zaman sekarang ini kadang masjidnya lah banyak, musholanya lah banyak, tapi jamaahnya tak kati. Padahal hukum sholat berjamaah itu apa hukumnya? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Harus ada yang mewakili. Jangan sampai tak kati ni kan. Wa qawlihi, dan juga sabdanya Rasulullah SAW, man barang siapa sami'a yang ia mendengar an-nida'a, kumandang azan, farigon, lalu kemudian dia ada waktu, hal keadaannya itu dia punya waktu yang kosong, sahihan, hal keadaan dia dalam keadaan sehat, punya waktu kosong plus sehat pula. Falam yujib, lalu kemudian dia nanda mengindahkan panggilan azan tadi. Bukan falam yujib itu bukan berarti tidak menjawab azan, tapi tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan panggilan azan dalam arti yang nanda berjamaah. Wala sholatah lah, maka tidak ada sholat bagi dirinya. Wa qauli Ibnu Abbas, dan juga perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna, sungguh benar-benar kami melihat, aku melihat kondisi kami di zamannya siapa ini tadi? Ibnu Abbas. Kami melihat keadaan kami, tunggu, aku melihat keadaan kami, wa ma yatakhallaf, dan tiadalah yang meninggalkan anha daripada solat jamaah, yakni solat al-jamaati, illa munafikun, kecuali orang-orang munafik. Kalau kami nak pengen jengok keadaan kami, menjengok keadaan diri kami, bagus apa tidak, mukmin apa tidaknya, itu tergantung dari solat jamaah. Kalau seandainya tidak laksanakan solat jamaah, maka sudah dipastikan dia orang yang munafik, maklumun, yang memang benar-benar diketahui an-nifaqo, kemunafikannya. Tolak ukur dia beriman atau bermunafik itu dilihat dari sholat jamaahnya. Kalau dia nanda sholat jamaah, kata Ibnu Abbas, dia berarti dia bagian dari orang munafik. Walaupun karena dan sungguh benar adalah ar-rajulu, seseorang, yu'ta, itu didatangkan, yu'ta bihi, ia didatangkan ala ahdi Rasulullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhada, dia didatangkan lalu digendong, dibopong, baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki, hatta yuqamu, hingga ia ditegakkan, maksudnya disuruh tegak, pisopi, di saf. Yakni yang dimaksud adalah minal kibari, di antara sahabat-sahabat yang sudah tua, sudah sepuh, yang tidak mampu berjalan, akhirnya dipopok, dibawa, ya, untuk sama-sama sholat berjamaah. Itu di zaman Rasul sampai segitunya. Dituntun oleh dua orang laki-laki, lalu kemudian ditegakkan, di saf, di barisan untuk melaksanakan salat berjamaah. Wa iza kana hadza at-tasydid, dan jika adalah hal ini adalah tasydid itu maksudnya anjuran yang sangat, memang untuk salat jamaah kullihi, ya semuanya,
Bitarkil jamaati di dalam meninggalkan jamaah. Mengindikasikan bahwa jangan sampai itu tinggalkan jamaah. Kalau tidak hati uzur, ya, jangan sampai meninggalkan jamaah. Bahkan di zaman Rasul itu sampai-sampai sahabat yang sudah sepuh pun harus dibopong untuk diajak sholat berjamaah. Fama zannuka, lalu apa prasangkamu bihi dengan hal tadi, bitarkil jam'ati di dalam sholat berjamaah, bitarkil jumu'ati di dalam meninggalkan sholat Jum'ah. Bagaimana prasangkamu kalau seandainya meninggalkan sholat Jum'ah? Sholat jamaah disepelekan, lalu kemudian apalagi sholat Jumat. Allatihiya, sementara sholat Jumat itu sendiri hukumnya fardu ainin, hukumnya fardu ain. Mau tak mau harus dikerjakan. Kalau sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taraka yang meninggalkan salah satu Jum'ain, 3 kali sholat Jumat, barang siapa yang sangat tinggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, tahawunan, dia meninggalkan tadi karena apa? Menyepelekan, Allah alal qalbihi, maka Allah akan menstempel hatinya. Maksudnya hatinya distempel supaya tidak dapat hidayah. Sakingnya macam itu. 3 kali meninggal ke jamaah sampai Allah menempel hatinya hingga ia jauh dari hidayah, jauh dari rahmat. Fa iza waqa'a, dan jika terjadi laka kepadamu uzur fitarkil jum'ati di dalam meninggalkan salat Jum'ah, au jama'atin atau meninggalkan jamaah, jika terjadi padamu uzur yang sehingga engkau tidak bisa melakukan salat Jumat dan salat berjamaah, faqaddir, maka bayangkan olehmu, anna fil maudi'i, bahwasanya pada satu tempat, allazi tuqamu, yang di situ didirikan, fihi, di tempat tersebut, bi anna fil maudi, bahwasanya di tempat allazi tuqamu yang didirikan salat berjamaah, engkau bayangkan ada rajulun, seseorang, yufarrik dananir, yang sedang bagi-bagi duit, alal hadirina, kepada semua yang hadir. Fa inna syatta, kalau seandainya engkau semangat lil huduri, untuk hadir elok ke situ, waraghibta, dan engkau senang gemar fihi, untuk baca hadir di situ, fa uzruka, maka uzurmu, alasanmu itu ghairihin, tidak bisa dibenarkan. Jadi seandainya engkau meninggalkan sholat Jumat atau engkau meninggalkan sholat berjamaah, tapi engkau bayangkan di tempat yang mana di situ didirikan sholat Jumat atau sholat berjamaah, sedang ada uang yang lagi bagi-bagi sembako atau bagi-bagi duit, kira-kira engkau bakal datang nggak ke situ? Pasti dah datang, semangatnya ada gara-gara ada yang bagi duit. Nah, berarti uzur itu adalah uzur yang tidak bisa dibenarkan. Kalau ninggalkan tadi karena dia malas. Langsung ada yang bagi duit, gancang. Wastahi, dan merasa malulah, minallahi, dari Allah, ayyakuna, bahwasanya ghardud dunia, harta dunia itu a'azzu, malulah engkau kepada Allah kalau seandainya harta dunia itu lebih mulia, alaika, di sisi kamu, mimma, daripada apa yang ada indahu, di sisi Allah. Seharusnya engkau malu bila mana harta dunia itu lebih mulia dibanding
apa yang ada di sisi Allah. Kenapa? Jangan sampai sholat jamaah itu fadilahnya kalah dengan kemewahan atau kesenangan dunia. Kalau sampai kemewahan kesenangan duniawi itu mengalahkan hatimu hingga engkau lebih memuliakan harta dunia daripada apa yang ada di sisi Allah, bahaya. Walam dan ketahuilah anal uzra as-sadiq, sebenarnya uzur yang dibenarkan. Ghayatuhu, yang puncaknya uzur itu isqatul haraj, kita mengukurkan dosa. Itulah uzur yang sebenar-benarnya. Dengan adanya uzur tadi, itu bisa membuat dosa kita itu rontok. Wa amas tawabu, adapun pahala fala yahsulu illa bil fi'li. Adapun pahala tidaklah bisa dihasilkan kecuali dengan melakukannya. Naam, ya betul. Qad yahsulu thawab, terkadang pahala itu bisa dihasilkan liman bagi wong ta'azzara yang memang dia ada uzur. Alaihi, atas dirinya al-huduru, untuk bisa hadir di dalam melaksanakan sholat berjamaah min kulli wajhi, dari segala sisi. Memang uzur, memang betul-betul dia uzur, sehingga dia benar-benar tidak baca melakukan sholat berjamaah. Nah, ditinjau dari alasan, dari istimewa tetap alasan dia benar. Ngapo dia meninggal berjamaah ini tadi. Allazi, seperti halnya orang yakunu uzruhu, yang adalah uzurnya itu adalah al-ishal. Uzurnya ini karena dengat-dengat mentret, dengat-dengat nak kan king al-mutawatir, dengat-dengat kencing atau dengat-dengat mentret yang mutawatir terus menerus. Kalau macam itu akhirnya apa? Dia mengalami kesulitan untuk bisa hadir di dalam sholat berjamaah. Nah, ini uzur yang dibenarkan salah satu. Wal habsu, dan juga seandainya dia di penjara. Udwanan, dikarenakan ada konflik. Wa nahwi zalika, dan yang semisal. Dia terpenjara, tidak bisa keluar dikarenakan ada konflik. Kalau seandainya dia keluar, hidupnya terancam. Maka ini uzur yang dibenarkan. Wa nahwi zalika, dan yang semisalnya. Aula yata'azzar, atau dia tidak ada uzur. Alaihi, bagi dirinya al-huduru, dia tidak kata uzur untuk kata hadir dalam sholat berjamaah. Walakin yalhaquhu, akan tetapi menjumpai dirinya bisababihi, dengan sebabnya adanya dia di muslim, bagi orang muslim, ghairihi, bagi saudara muslim lainnya, dia dibutuhkan masyaqqatun syadidatun, karena si muslim yang lain ini membutuhkan dia karena ada kesulitan yang sangat berat. Kalazi, seperti halnya orang yakunu uzruhu, yang ada uzurnya dia adalah amrinut dha'i, merawat orang yang sedang sakit. Sebenarnya yang merawat orang sakit ini tidak kasih uzur apapun. Sakit tidak, ada masalah tidak, itu sehat-sehat baik, aman-aman baik. Tapi dilalah dia dibutuhkan oleh saudaranya untuk menjaga saudaranya yang sedang sakit. Hingga apa? Akhirnya dia tidak baca sholat berjamaah. Wa nahwi, dan yang semisalnya. Wa sahibul haja,
Maka orang yang memiliki ini, maksudnya memiliki dua hal contoh tadi, hazal uzri, orang yang memiliki uzur ini, wallazi qablahu, dan orang yang sebelumnya tadi. Contoh yang pertama tadi apa? Contoh yang pertama tadi ada uzur karena tidak bisa hadir salat berjamaah. Yang kedua tak kaki uzur untuk bisa hadir salat berjamaah, akan tetapi dia dibutuhkan oleh orang lain. Lam tahbasuhu hajatun zahiratun. Wallazi qablahu in qarana uzruhum al-hazan. Jika membarengi uzrohuma, uzur mereka, apa yang membarengi al-hazan, kesedihan, wa tahassuru, dan penyesalan ala tarikil futuri, atas meninggalkan untuk bisa hadir berjamaah, maka hasil lahum bagi mereka at-tawabu pahala. Jadi meninggalkan jamaah tadi dikarenakan ada perihal yang memang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya apa? Hatinya sedih, nyesel, nolak. Nah, yang macam itulah yang baru bisa dapat pahala meskipun tidak perlu hadir berjamaah. Tapi kalau seandainya santai-santai saja, tidak ngaruh, maksudnya tidak kasih efek apa-apa saat dia meninggalkan jamaah, meskipun ada uzur, tapi dia tidak, hatinya tidak kasih respon nyesel, tidak kasih respon apa, bersedih, maka ya tidak ada pahala. Tapi kalau seandainya dibarengi dengan rasa sedih dan rasa menyesal karena tidak bisa sholat berjamaah, maka dia tetap mendapat pahala. Summa innal mu'mina, bahwa kemudian sesungguhnya orang yang beriman al-kamila, yang sempurna, orang mukmin yang sempurna imannya, la yada', dia tidak akan pernah meninggalkan syai'an sedikit pun, mimma, daripada apapun, yuqarribuhu, yang bisa mendekatkannya ilallahi, kepada Allah. Orang mukmin yang sempurna imannya tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Wa in kana lahu fi tarkihi alfa uzrin, meskipun adalah bagi dirinya fi tarkihi, di dalam meninggalkan apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, meskipun dia memiliki apa? Alfa uzrin, 1000 alasan. Andai ada 1000 alasan pun tetap nak digawe. Apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, itulah mukmin yang sempurna imannya. Sebenarnya ada alasan, ada 1000 alasan untuk bisa meninggalkan apa yang menyebabkan ia bisa dekat dengan Allah. Ada 1000 alasannya tadi, tapi tetap nak digawe. Itulah mukmin yang sempurna. Hatta ya'lam, hingga ia mengetahui anna tarkahu, bahwasanya kalau seandainya dia meninggalkan apapun yang bisa mendekatkan dia kepada Allah, itu ahabba, dicintai, lebih dicintai ilallahi, oleh Allah, min fi'lihi, daripada melakukannya. Sampai-sampai konsekuensinya, kalau Allah itu mencintai, apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu ditinggalkan, maka ditinggalkan daripada melakukannya. Sampai seperti itu. Itulah mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna itu meskipun dia punya 1000 alasan, dia tidak bakal meninggalkan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Atau hingga ia mengetahui, andaikan dia meninggalkan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah tetap senang. Maksudnya mas. Wahaza, yang seperti ini,
Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, aqalla ma yattafaq. Jarang nih ya. Yattafaq. Jarang nih ya. Itu ditemui, jarang sekali ditemui. Walizalika, oleh karena itu, tahammalal kumal. Orang-orang yang sempurna itu menanggung min ahlillahi, daripada ahlullah. Ahlullah dia orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Ala fi'li ma, mereka menanggung atas segala sesuatu yang mereka lakukan, yuqarribuhum, yang bisa mendekatkan mereka ilallahi, kepada Allah. Umuran, daripada urusan-urusan, tak justru yang lemah, tidak mampu hamliha, untuk menanggungnya. Apa? Al-jibalu, gunung-gunung, arwasya, yang tinggi, sampai-sampai bukit atau gunung-gunung pun tak sanggup untuk menanggung hal yang bisa mendekatkan diri seorang hamba itu kepada wa amma man du'afa imanuhu, adapun orang yang lemah imannya, wa qalla yaqinuhu, dan sedikit keyakinannya, wa qasurat ma'rifatuhu, dan terbatas pengetahuannya, makrifatnya billahi, kepada Allah, fala yu'awwiluh, maka dia tidak akan peduli fitarki maftaradahu Allahu alaihi, dia tidak akan peduli jika dia meninggalkan apa yang telah diwajibkan Allah atas dirinya. Illa ala sukutil harodi, melainkan atas dasar gugurnya dosa. Jadi kalau uang yang sedikit imannya, lemah imannya, dia tidak peduli. Dia tidak peduli untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan Allah kepadanya. Walikulli darajatin, dan pada setiap tingkatan mimma, dari apa saja amilu yang mereka perbuat, waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Walikulli darajatin, dan bagi setiap derajat, tingkatan-tingkatan, mimma, daripada apa saja amilu yang mereka perbuat, waliwafiyahum, dan agar Allah memenuhi bagi mereka a'malahum, apa-apa yang dilakukan oleh mereka, wahum la yustarmun, sementara mereka tidaklah yuzlamun, dizolimi atas apa yang mereka perbuat. Kalaupun gawe buruk juga tetap Allah tunjuk. Seorang yang imannya kurang, imannya lemah, dia nak maksiat, tetap diizinkan oleh Allah. Wahum la yuzlamun, dan sementara mereka itu tidaklah dizolimi. Justru mereka yang kurang iman lah yang mereka menzolimi diri mereka sendiri. Allah tidak menzolimi mereka, tapi justru mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Wa'alaika yahmilu kullaman